harramallahu fayuhillu ma harramallahu zuyyina lahum su'u a'malihim wallahu la yahdil qaumal kafirin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia yang begitu banyak kepada kita, wabil khusus karunia iman dan Islam serta taufik, sehingga di pagi hari ini setelah kita melaksanakan salat subuh kita masih bisa duduk beriktikaf sampai isyraq insyaallah dalam kegiatan at-ta'lim wa ta'allum yang pada pagi hari ini kami akan bermuzakarah tentang pesan Allah di bulan haram, mengacu kepada surat At-Taubah ayat 36 dan 37, surat yang ke-9. Al-Imam Ibnu Katsir beliau berkata dalam tafsirnya, innallaha astafa safaya min khalqih, sungguh Allah itu mempunyai makhluk-makhluk pilihan. Innallaha astafa safaya min khalqih, istafa minal malaikati rusula wa minan nasi rusula. Dari kalangan malaikat ada malaikat-malaikat yang dipilih untuk menjadi utusan. Wa minan nasi rusula, di kalangan manusia juga ada manusia pilihan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minal kalami dzikra, dari sekian banyak perkataan maka kalimat-kalimat zikir itu adalah pilihan Allah. Wa minal ardi al masajida, dari sekian luasnya tanah yang terhampar di permukaan bumi maka yang berdiri masjid di atasnya itu adalah tanah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wa minasyuhuri, dari sekian banyak bulan Allah juga punya bulan-bulan pilihan. Ramadan adalah pilihan, bulan pilihan Allah. Wal ashhurul hurum, demikian juga bulan-bulan haram. Wa minal ayyami yaumal jumu'ati wa minal layali lailatul qadar, dari 7 hari ada 1 hari pilihan yaitu hari Jumat, dan dari sekian malam, malam kemuliaan atau lailatul qadar adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Alhasil fa'azzimu ma azzamallah fa innamal umur tu'azzamu bima azzamahallahu bihi inda ahlil fahmi wal aqli. Lalu beliau memberikan nasihat, agungkanlah apa saja yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena berbagai perkara itu bisa dan boleh diagungkan asalkan dia diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang jadi pegangan oleh orang-orang yang memiliki akal dan pemahaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi disebutkan bahwa di antara yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah dari sekian bulan adalah Ramadan wal ashhurul hurum. Kita telah melalui Ramadan itu dan kita sekarang akan membahas tentang al ashhurul hurum, bulan-bulan haram. Pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan bahwa dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, maka yang tergambar dalam benak kita jangan Januari, Februari, Maret sampai dengan Desember. Sekalipun Bapak adalah pelaku bisnis, banyak klien-klien yang memang menggunakan jadwal-jadwal atau schedule itu dengan bulan-bulan Masehi atau Samsiyah, dan kita memang diperbolehkan menggunakan metode itu karena matahari ataupun bulan memang diciptakan oleh Allah. Salah satunya adalah lita'lamu adadas sinina
wal hisab, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan juga hitung-hitungan. Artinya memang matahari dan bulan bisa digunakan keduanya dalam metode penghitungan. Kita tidak dilarang, boleh. Demikian juga misalnya seseorang hari ini sudah biasa mengatakan hari Minggu, Senin, Selasa sampai dengan Jumat. Tiada berdosa orang mengatakan itu. Hanya masalah ungkapan. Hanya saja sebagian juru dakwah juga concern, nggak cocok kalau hari-hari yang sudah disebut 6 hari dengan bahasa Arab, Isnin bahasa Arab, Sulasa, Arbi'a, Khamis, Jumat, Sabtu, ujungnya Minggu, nggak cocok. Mestinya Ahad. Dari segi penamaan cocoknya adalah Ahad hari pertama, hari 1 bukan pertama, Ahad hari 1, Isnin hari 2, Sulasa hari 3, bukan ke ya. Kalau hitungan bulan ke tanggal ke-1, tanggal ke-2 sampai ke tanggal 29 atau 30. Tapi kalau hari itu bukan ke-1, ke-2, hari 1, hari 2, hari 3 gitu. Nah, sebagian orang nggak mau terjemahkan yaum itu dengan hari. Kenapa? Ya dulu pada awalnya sebelum diciptakan matahari, Allah sudah sebut yauma itu, yauma khalaqas samawati wal ardh. Sungguh bilangan bulan dalam setahun, kata Allah ada 12 bulan, fi kitabillah, sudah ditetapkan di Lauhil Mahfuz, yauma, pada hari Allah ciptakan langit dan bumi. Ya tentu hari di situ bukan hari yang kita hitung lewat peredaran matahari dan bumi yang mengelilinginya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tergambar dalam benak kita adalah bulan-bulan yang menggunakan metode qamariyah. Karena dia terkait dengan nanti ibadah-ibadah yang khosoh yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan bulan qamariyah saja sebagian umat Islam kadang-kadang keliru dalam menentukan ibadah, wabil khusus ibadah zakat. Biasanya umat Islam kalau zakat harta pasti Ramadan, ya kan? Banyakan orang kalau zakat harta kapan? Ramadan. Padahal nggak mesti Ramadan. Kalau zakat fitrah, iya, dia tanggal 1. Selalu Ramadan, tergantung kapan dia memulai usahanya itu, atau kapan nisab harta yang dia miliki itu mencapai nisabnya, baru berjalan haulnya. Kalau bulan Zulqa'dah ini seseorang baru mulai usaha dengan modal yang sudah mencapai nisab zakat harta atau 85 gram emas, berarti dia lihat nanti bulan Zulqa'dah tahun depan. Satu haul dia lihat apakah modal dan keuntungannya bertambah atau berkurang. Kalau dia bertambah, wajiblah dia keluar zakat. Kalau berkurang, dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Artinya Ramadan tahun depan tidak ada kewajiban zakat bagi orang yang baru memulai usaha dagangnya yang sudah memenuhi nisab di bulan Zulqa'dah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga perempuan-perempuan, ya, dia harus mengetahui bahwa anak-anak yang sudah mencapai umur 9 tahun, kalau dia keluar darah, maka darahnya dipastikan itu darah haid. Tetapi kalau belum mencapai 9 tahun, itu darah tolqun, ya, bukan darah haid. Nah, maka ini perlu pengetahuan tentang bulan-bulan qamariyah. Nah, anak-anak perempuan kita ngerti apa enggak begitu? Atau istri-istri kita ngerti atau tidak? Maka kita berkewajiban sebagai ayah, orang tua, atau suami bagi istri, mengajarkan istri dan anak kita tentang bulan-bulan qamariyah. Dihitung umur 9 tahunnya itu kapan berdasarkan hitungan bulan qamariyah.
Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tergambar ketika disebut dalam setahun ada 12 bulan, ya. Itu adalah dimulai dengan Al-Muharram, kemudian Safar, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itu yang tergambar. Allah berpesan, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu berbuat zalim. Nah, pesan pertama nih, jangan berbuat zalim. Yang kedua, wa qatilul musyrikina kafa kama yuqatilunakum kafa. Konteksnya di zaman itu, kata Allah, perangilah orang-orang musyrik dengan sempurna sebagaimana mereka memerangi kalian dengan sempurna. Artinya waktu itu orang-orang musyrik melanggar bulan-bulan haram. Kapan saja mereka mau menyerang, mereka nggak peduli. Padahal bangsa Arab, hatta sebelum datangnya Islam, bulan haram itu sudah dimuliakan, ya. Sebelum datangnya Islam, mereka memang sudah memuliakan bulan-bulan haram. Makanya Allah menegaskan ulang, apa yang baik yang telah kalian tetapkan berupa bulan-bulan haram itu, jangan diubah-ubah, jangan dilanggar. Pelanggaran yang terjadi adalah peperangan di bulan haram, dan itu selalu didahului oleh orang-orang musyrik. Mereka nggak peduli, menyerang kapan saja mereka mau. Sepanjang tahun mereka bisa kapan saja menyerang orang-orang Islam. Padahal bangsa Arab dulu sebelum Islam pun sudah punya waktu-waktu haram berperang, ya. Bahkan ada tempat-tempat juga yang diharamkan berperang, bahkan melukai binatang buruan, bahkan merusak pohon pun nggak boleh, seperti tanah haram. Ada satu lokasi batasan, ya, di Makkah dan Madinah, di mana orang nggak boleh, hatta merusak pohon pun nggak boleh. Sampai-sampai kalau ada satu orang laki-laki bapaknya dibunuh, lalu dia ketemu dengan pembunuh bapaknya di tanah haram, maka dia tidak akan berbuat apa-apa. Dia tidak akan membalas dendam, dan dia tidak akan menyerang orang yang
samping kita nggak boleh berbuat zalim, kita juga nggak boleh membiarkan kezaliman. Intinya itu. Kenapa perlu ada melawan? Karena ada serangan. Kenapa kita nggak boleh diam? Karena kezaliman nggak pernah berhenti. Maka pesan ya, yang kedua dalam konteks kita yang kita tangkap adalah jangan pernah membiarkan kezaliman. Dan yang ketiga, Allah berfirman, innaman nasi'u ziyadatun fil kufur. Sesungguhnya mengundur-ngundurkan bulan haram itu hanya menambah kekufuran. Ayat ini turun karena bulan Al-Muharram yang masih dalam bulan haram itu dimundurkan ke Safar. Sedangkan Safari kita majuin. Jadi tahun ini kita bisa perang di bulan Muharram. Tapi tahun depan kita tukar lagi. Nah, gitu. Jadi mereka mengundurkan kebaikan untuk memajukan keburukan. Jadi dalam konteks kita nggak boleh di bulan haram ini kita menunda-nunda sesuatu yang baik karena setan sudah mengincar. Kapan kamu kosong waktu baiknya, disitulah akan diisi dengan waktu buruknya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka adab-adab dalam Islam ya, atau untuk seorang Muslim di bulan haram itu paling tidak 3 saya katakan tadi. Jangan berbuat zalim, jangan membiarkan kezaliman, dan jangan menunda-nunda kebaikan supaya nanti diisi dengan keburukan. Hanya saja sekarang yang jadi permasalahan adalah kalimat zalim itu mungkin. Zalim itu apa definisinya? Atau bagaimana contohnya misalnya? Kalau dilihat dari fenomena zaman sekarang, kezaliman apa yang orang bisa merasakan ya? Ini kayak nggak bener nih, ini zalim nih, kayak gitu. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Pertama, paling tidak zalim itu secara bahasa arti menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Zalim adalah ya, wad'u syai' fi ghairi mawdhi'ihi. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Jadi kalau di zaman pandemi kemarin orang itu nggak punya masker ya, sampai sekarang, lalu orang itu mohon maaf ya gunakan celana dalamnya buat masker, itu namanya zalim. Karena sebagian tutorial yang untuk lucu-lucuan aja begitu ya. Jadi ada yang mereka nggak boleh masuk kemana misalnya, mesti pakai masker, saking kesalnya sampai dilepas celana dalamnya digunakan sebagai masker gitu. Nah, ketika menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya itu bisa dikatakan zalim secara bahasa. Nah, gitu. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Atau kezaliman itu kita bisa ambil pengertiannya berupa pelanggaran hak dari orang yang berhak mendapatkannya. Itu adalah zalim.
berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu nasihah. Agama itu nasihat. Sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Nasihat buat siapa? Lillah, nasihat buat Allah. Nasihat buat Rasulnya, nasihat buat kitab sucinya, nasihat buat para pemimpin-pemimpin orang Islam, nasihat buat orang-orang awam dari kalangan umat Islam. Kita sempat bingung, karena yang kita tahu nasihat itu kita nasihatin kan itu. Masa nasihat buat Allah kita nasihatin Allah? Ternyata pengertiannya adalah agama itu menjelaskan apa saja hak dan kewajiban Allah. Misalnya agama itu nasihat untuk Allah. Artinya agama menjelaskan Allah itu berhak diibadahi, dan dia wajib menyelamatkan hamba-hambanya yang beribadah kepadanya, ya, untuk dihindarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Punya kewajiban, ada hak dan ada kewajiban, gitu. Sebagaimana ditanyakan oleh sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apa hak dan kewajiban antara hamba dengan Allah? Maka Nabi katakan, kamu wajib beribadah kepada Allah karena itu adalah hak Allah, tidak boleh diberikan kepada yang lain. Dan Allah punya kewajiban menyelamatkanmu dari neraka dan masukkanmu dalam surga. Kamu wajib dapat surga itu. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Kemudian nasihat buat Rasul. Berarti agama itu menjelaskan apa hak-hak Rasul dan apa kewajiban Rasul. Terus sampai dengan hak Al-Quran, apa kewajiban Quran, apa hak para pemimpin, apa kewajiban para pemimpin, apa hak rakyat umum, dan apa kewajiban rakyat masyarakat umum. Nah, setiap kali ada pelanggaran dari hak-hak itu bisa dikatakan dia zalim yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kata Luqman Al-Hakim, inna syirka la zulmun azim. Sungguh menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang sangat besar. Inna syirka la zulmun azim. Sungguh kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Misalnya kezaliman yang lagi marak sekarang itu dari dulu sih sampai sekarang. Kalau terkait dengan sesama hamba adalah mengambil harta orang lain dengan cara yang zalim. Disebut dengan akhzul mal zulman, mengambil harta dengan cara yang zalim. Oh, ini banyak nanti. Banyak sekali. Sampai Allah mengatakan mengambil harta dengan cara yang zalim itu adalah memakan harta manusia dengan cara yang batil. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqan min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Jangan kamu makan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kemudian kamu menyogok hakim, wa tudlu ilal hukam, disogok pemegang kekuasaan, litakulu, supaya kamu jadi legal menguasai harta orang lain, bil ismi, dengan jalan dosa, wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui. Nah, gitu. Maka banyak sekali di antaranya misalnya sariqah, yang mencuri. Berarti dia ngambil harta khufyah, dengan jalan sembunyi-sembunyi. Atau namanya qati'ut thariq, membegal, ya. Mengambil harta dengan jalan paksa, dengan menggunakan senjata gitu. Kalau nggak pakai senjata bukan begal namanya, jambret.
Dibedain Pak ya. Kalau nggak pakai senjata namanya jambret, hanya mengandalkan lari, kabur, habis diambil kabur lari, nah, gitu. Namanya jambret. Di sosial media ada begal payudara, nggak bisa dibilang begal itu, karena nggak ada yang diambil. Dibilang jambret nggak. Kemudian dia bawa senjata juga kagak, bukan begal itu cuma pelecehan seksual. Ya. Ada qati'at tariq. Itu diantara kezaliman. Maka intinya adalah ya, kalau terkait dengan Allah biasanya tentang peribadahan. Orang itu zalim kalau dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta hujan kepada selain Allah. Ini adalah kezaliman, ya. Kemudian lagi kalau dengan sama manusia adalah mengambil harta. Tadi ya, mengambil harta gitu. Ini adalah bentuk kezaliman. Maka berhenti. Pesan Allah yang pertama, jangan kamu berbuat zalim. Nah, gitu. Termasuk menahan, menguasai harta pusaka. Nah, termasuk itu ya. Menahan dan menguasai harta pusaka tidak diberikan kepada yang berhak dari sekian banyak ahli waris. Nah, maka pesan yang kedua adalah jangan membiarkan kezaliman. Nah, ini bagian kedua nih, tengah-tengah nih. Jangan membiarkan kezaliman. Allah Subhanahu wa taala dengan agamanya ini sebenarnya membantu kita agar kezaliman itu enggak terus-terusan berjalan ya, tanpa ada yang menghalangi. Walaula daf'ullahin nasa ba'dhum bi ba'din la fasadatil ardh. Seandainya kezaliman orang itu tidak ada yang menghentikan, tentu bumi ini akan rusak. Maka Allah bikin perangkat-perangkat hukum ya, kalau ada orang yang enggak cukup dengan dakwah, ajakan, dengan langkah-langkah persuasif berupa ajaran taklim, masih terus berbuat zalim, maka Allah buat tindakan antisipasi. Arti melawan. Antisipasi, upaya melawan, upaya menghentikan kezaliman. Misalnya ada dalam syariat Islam hukuman qat'ul yad, potong tangan bagi orang yang bagi apa Pak? Dalam Islam, bagi orang yang mencuri. Itu tanda sayang Allah Subhanahu wa taala supaya kezaliman itu tidak terus berjalan, pengambilan harta orang lain dengan jalan mencuri, maka Allah tetapkan hukum qat'ul yad. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Jelas itu qat'ul yad. Tetapi sebagian orang sangat takut sekali dengan ini. Belum ditetapkan sebagai hukum terapan, orang pun sudah mulai menggemboskan, janganlah kejam itu dan sebagainya. Padahal kadang-kadang fakta di lapangan, hukuman masyarakat lebih keras daripada hukuman yang dibuat Allah Subhanahu wa taala. Pernah dengar berita ada orang disiram bensin terus dibakar. Karena apa dia? Karena mengambil harta orang atau mengambil tromol masjid ya. Jadi lebih kejam ya, lebih mengerikan. Kalau tidak digunakan hukum Allah, kadang-kadang hukum yang berlaku itu lebih mengerikan. Padahal hukuman potong tangan saja sudah ada ketentuan-ketentuan yang membatasinya ya. Apa sih yang disebut mencuri? Kan gitu. Mencuri itu dalam ilmu fikih adalah akhzul mal khufyatan zulman ya, mengambil harta dengan sembunyi-sembunyi secara zalim dari tempat penyimpanannya. Dari tempat penyimpanan. Jadi kalau harta itu nggak disimpan, ya dia nggak masuk kepada pencurian yang ada hukuman potong tangan. Ya. Katakanlah ibu-ibu waktu acara pernikahan, ya,
Dia udah makan nih Pak, pas pulang-pulang jeruk masukin, kue bolu kasih tisu, ambil tisu, kirain buat ngelap keringat, buat naruh kue bolu. Orang bilang ini mencuri katanya, ya. Dibawa pulang disebut mencuri, padahal makanan itu disimpan atau malah dihidangkan? Malah dihidangkan makanan itu kan. Jadi ada batasan-batasan definisi. Kalau makanan itu dihidangkan, bahkan dipersilahkan, ya, dipersilahkan, dari mana kita bisa katakan orang itu mencuri atau tidak mencuri? Nah, gitu. Nguntil makanan, meskipun tetap ada ini ya, ada sanksi apa namanya, moral ya, sanksi moral terkait dengan adab-adab saja begitu. Tapi sebenarnya makanan itu memang dihidangkan, dia bukan disimpan. Dan pembuat hajatan nggak pasang security memperhatikan siapa yang ngambil lebih dari satu dianggap mencuri misalnya, enggak juga begitu. Meskipun orang yang datang kondangan kadang-kadang ngitung-ngitung juga. Jadi kalau dari rumah itu amplopnya belum diisi, belum ditentuin merah atau biru. Nanti pas udah makan baru tentuin, tadi saya makan apa nih, makan sate 25.000 katanya. Itu lagi ada apa lagi? Oh ada baksonya ini 15.000, baru 40.000. Bisa aja begitu. Jadi orang yang mengambil makanan di pesta perkawinan, udah makanannya dihidangkan, kemudian dia juga naruh uang ya, yang kadang berlebih. Dari mana bisa dikatakan ibu ini mencuri? Padahal dia naruh uang, makan dipersilahkan. Tapi memang secara adab tentu orang nggak suka. Ini udah makan masih aja bawa ke rumah gitu. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali ya, sama piring-piringnya dia masukin ya. Piring-piring masukin, ngeliat gelas bagus dimasukin juga gitu. Nah ini kecuali baru ada ketentuan-ketentuan tentang pencurian itu. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terkait dengan jumlah hartanya juga jadi pertimbangan. Berapa jumlah harta yang bisa menyebabkan orang itu dihukum sebagai pencuri yang bisa dipotong tangannya, nggak sembarangan. Dalam fikih mazhab Asy-Syafi'i, Fathul Qarib, disebutkan itu paling tidak rubu'u dinar. Kalau hartanya itu mencapai 1/4 dinar. 1 dinarnya itu 4,25 gram emas. Ya, 1 gram logam mulia emas sekitar 1 jutaan. Ya berarti 1 juta lebih sekian, 1.100.000 lah. Itu sudah sampai kepada nisab bahwa orang yang mencuri barang atau uang senilai ya 1 juta sekitar 100 ribuan, itu sudah bisa terancam dengan hukuman potong tangan. Tetapi nggak semudah itu juga. Yang nggak semua orang mencuri sebanyak itu kemudian dia diancam dengan hukuman potong tangan. Misalnya ada orang yang mukroh, dipaksa ya, atau terpaksa gitu. Zaman sekarang ketika orang merasa kesulitan misalnya, dia kadang-kadang terpaksa dengan kondisi dan keadaan. Nah, ini jadi pertimbangan juga. Makanya kalaupun ada hukuman potong tangan, dia bukan personal yang melaksanakan, tetapi pemerintah lewat mahkamah, lewat pengadilan. Prosesnya panjang, dilihat buktinya, dilihat latar belakangnya. Jadi potongan tangan itu bukan sesuatu yang kejam ya, karena ada proses-proses dan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Tetapi untuk efek jera betul-betul mengandung efek jera, karena orang mencuri dengan apa? Dengan tangannya. Nah kalau tangannya dipotong, bisa mencuri lagi. Bisa Ustaz pakai tangan kiri, tangan kanan dipotong tangan kiri. Maka kalau kedua kali ya tangan kirinya, kedua kali enggak langsung tangan kiri. Pertama kalau dia sempat kena potong tangan yang kanan, kalau berulang kaki kiri disilang. Nah, kalau berulang lagi baru tangan kiri, berulang lagi sampai 4 kali baru kaki kanan. Nah kalau orang udah nggak punya tangan, nggak punya kaki, apa iya masih bisa mencuri? Kan enggak kan gitu. Jadi efek jera itu memang betul-betul efek jera gitu.
Kalaupun ada yang masih juga karena dia otaknya pencuri gitu. Dia punya anak buah, dia suruh orang. Seperti perampok yang kita kenal dalam film kan, tangannya udah buntung dipakai apa tuh? Pakai besi ya, tangan besi ya gitu. Oh, ini udah otaknya pencuri. Maka dalam Islam itu bisa meningkat dari qat'ul yad menjadi hukum mati misalnya. Karena udah terlalu dihukum hukum mati. Betul-betul menimbulkan efek-efek jerah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada poin kedua, ketika Allah berpesan jangan membiarkan kezaliman, ya, yaitu Allah menyediakan perangkat-perangkatnya. Bagi kita-kita yang gak punya kekuasaan, tentu dengan lisan kita menegur, menasihati, mengajarkan ini gak boleh, ini buruk, ya. Tapi bagi orang-orang punya kekuasaan, dia punya perangkat hukum yang bisa menghasilkan efek jerah. Ya. Sekarang ini kan Pak, ya, ada gak yang berani sekarang pakai sendal jepit naik motor? Udah dengar belum beritanya bahwa Pak Polisi sedang concern, ya, akan menindak langsung, ya, orang yang memakai sendal jepit ketika naik motor. Udah mulai mikir-mikir orang. Kenapa? Karena ada sanksi yang diberikan, daripada kena tilang mendingan beli sepatu gitu. Dan ini jadi momen yang tepat bagi remaja-remaja ingin bergaya. Telepon, Pak, ini tolong beliin sepatu Pak, mau sholat Jumat katanya. Kenapa? Karena naik motor nggak boleh pakai sendal. Nah, gitu. Jadi orang baru dengar saja, ya, baru dengar akan ditindak, sudah mulai kontrol, ya, kontrol diri. Demikian juga kalau seandainya umat Islam ini tahu, ya, bahwa mencuri itu seperti ini, dan itu disosialisasikan, tentu akan jadi kontrol sosial, yaitu tidak membiarkan kezaliman itu terus terjadi. Yang anehnya sekarang malah agama yang mestinya mengontrol kejahatan malah digunakan jadi alat berbuat kejahatan. Ya. Dan saya sangat ironis sekali. Ya. Sekarang banyak orang pakai jilbab bukan buat nutup aurat. Kasusnya pakai kerudung besar, baju lebar, bukan nutup aurat, tetapi dia mencuri di minimarket misalnya. Jadi sungguh berbeda ya. Dulu agama itu untuk mengontrol, sekarang agama malah dijadikan sebagai modus. Ya. Yang masuk dalam pengadilan yang sekarang dikritisi adalah kenapa mendadak jadi religius, ya. Asal udah ketangkap KPK aja pakai peci haji atau peci hitam, atau pakai hijab, atau pakai apa. Asal udah ketangkep dia membegal, langsung penampilannya pakai peci. Ketangkap sodomi, langsung pakai peci. Jadi kesannya agama itu malah jadi modus, jadi alat. Padahal dulu agama untuk mengkontrol kezaliman. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita sosialisasikan dalam taklim, pengajian, ya, kalaupun nggak ada perangkat hukumnya di negara ini, paling tidak jadi kontrol sosial lewat pengajaran itu. Bahwa mencuri itu resikonya tong tangan. Apalagi kalau dengan disertai dengan melukai, melumpuhkan seperti begal itu, ya, terbagi 4 nanti begal itu. Begal terbagi 4. Kalau dia berhasil mengambil harta tapi nggak berhasil membunuh, ya, maka dia tadi dipotong tangan. Ya, kalau yang diambil hartanya itu lebih daripada 1/4 dinar. Tapi kalau dia berhasil membunuh juga, udah ngambil motornya, orangnya dibunuh juga, itu bisa kepada kisos. Ya, kutiba alaikumul qisasu fil qatla, membunuh orang sama dengan membunuh diri sendiri. Orang mikir ngebunuh dia, bunuh diri sendiri, ya nggak mau, gitu. Jadi maka Allah mengatakan walakum fil qisasi hayatun, ya. Dalam kisos itu sebenarnya ada kehidupan justru.
Tapi lagi-lagi orang cepat-cepat, wah Islam itu kejam, ada hukuman qisas. Padahal di seluruh dunia, bukan dengan nama agama, ada gak hukuman mati? Seluruh dunia, nggak pakai nama agama, ada hukuman mati. Kenapa nggak dibilang kejam? Tapi kalau keluar dari Islam, langsung buru-buru orang bilang Islam itu kejam. Padahal untuk qisas atau potong tangan itu ada ketentuan-ketentuan yang nggak mudah dilaksanakan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan membunuh saja terbagi tiga, ya. Ada yang sengaja membunuh, ada yang tidak sengaja membunuh, ada yang membunuh karena salah sasaran. Dibedakan juga. Yang qisas itu membunuh dengan sengaja. Tapi kalau membunuh salah sasaran itu nggak kena qisas. Misalnya panah diarahkan ke rusa, ketika lepas kenanya si Rosi. Sasarannya rusa, ya kan? Nah, yang kena Rosi gitu. Nah, gitu. Namanya salah sasaran. Dia nggak kena qisas, salah sasaran. Namanya pembunuhan yang khoto, salah sasaran. Orang mati karena salah sasaran. Atau namanya sibhu amdin, membunuh karena nggak sengaja. Ya. Misal yang terjadi seperti Nabi Musa. Nabi Musa itu ngelihat dua orang berantem. Ada suku Kipti Mesir dengan Bani Israel. Maka Nabi Musa melerai, dipisahin itu. Tetapi yang orang Mesir nih nggak mau dipisahin. Akhirnya apa? Fawakazahu Musa faqadu alaih. Dipukul sama Nabi Musa, ya, langsung mati. Ya. Itu di Mesir. Kalau di Betawi lain lagi, Sidul. Karena dia kan rajin ngaji katanya. Hati-hati Mas Sidul. Sesekali diberi orang langsung mati gitu. Bisa jadi orang itu namanya sibhu amdin, nggak sengaja ngebunuh. Kenapa? Karena biasanya dengan pukulan orang nggak mati. Kok ini mati? Atau ibu-ibu ngambil sapu lidi dipukul suaminya itu. Mesti kan nggak mati dengan sapu lidi. Tapi kok mati? Namanya sibhu amdin gitu. Ya enggak langsung kena qisas karena sibhu amdin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi untuk pesan yang kedua, jangan membiarkan kezaliman. Allah sudah memberikan perangkat hukum. Tapi berhubung banyak negara tidak menggunakan perangkat hukum yang dibuat oleh Allah, yang bisa kita tempuh adalah jalur dakwah dan taklim. Mensosialisasikan, menginformasikan untuk umatnya sendiri, orang-orang Islam, jangan. Ini ada hukumannya. Kalau dosa itu ada hududnya, ada hukuman di dunia lewat perangkat hukum, berarti dia dosanya besar. Dosa besar. Kalau kamu tidak bertaubat, ya, dan lolos dari hukuman dunia, kamu tidak akan lolos dari hukuman akhirat. Kalaupun orang ketangkep di hukum dunia, tapi dia nggak bertaubat, hukuman dunia tidak melepas dia dari hukuman akhirat. Jadi syaratnya mesti bertaubat. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka poin keduanya penting bagi kita. Maka saya nggak bisa katakan atau nggak berani kita pelaku perbuatan zalim, tidak. Tapi paling enggak kemungkinan kita berpeluang membiarkan kezaliman. Ya kan? Ini juga salah, membiarkan kezaliman juga salah juga. Maka pesannya di bulan haram, jangan biarkan kezaliman. Dengan cara apa? Lewat dakwah dan taklim, dengan ajakan dan ajaran disosialisasikan bahwa enggak baik seperti ini. Nah, gitu. Dan yang ketiga, kata Allah, innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Jangan menunda-nunda kebaikan karena dia akan diisi dengan keburukan. Ini seperti ucapan saudara-saudari Yusuf. Mereka bilang uqtulu Yusuf awitrahuhu ardan. Ya. Bunuh saja Yusuf. Nanti setelah dia mati kita tobat. Lihat nih. Godaan setan. Bunuh saja Yusuf, kalau sudah mati kita tobat. Artinya orang yang mau memundurkan pertobatan
berarti dia sudah diincar setan untuk diisi dengan kejahatan. Awitrahu, buang saja Yusuf ke sumur. Nanti setelah itu kamu tobat. Wa takunu mim ba'di qauman salihin. Nanti kamu jadi orang baiknya nanti. Ya seolah-olah setan tuh selalu menjebak manusia dengan iming-iming, entar kamu jadi orang baik. Tapi buat jahat dulu. Gimana bisa baik kalau nggak buat jahat, kan gitu. Seperti sekarang yang sedang disiarkan tentang Joker, kan itu Joker. Apa kata Joker itu? Joker itu adalah orang baik yang tersakiti. Yang musuhnya Batman itu Joker, kata orang baik yang tersakiti. Jadi untuk bisa berbuat jahat, orang menggunakan, ya kamu kan orang baik sebenarnya, tapi karena disakiti, udah kamu buat jahat aja. Jadi godaan setan itu banyak sekali, yaitu menunda-nunda kebaikan untuk diisi dengan keburukan. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan haram ini jangan tunda-tunda kebaikan. Adabnya adalah kebaikan apa yang sudah terlintas dalam hati, tunaikan segera, jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena kebaikan di bulan haram ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah ada Pak yang niat korban? Jangan tunda-tunda. Kalau udah niat korban di bulan haji, sekarang jangan tunda-tunda. Duitnya langsung masukin amplop, tulis untuk korban. Ya, nggak boleh dipakai untuk apa-apa gitu. Jadi jangan ditunda-tunda lagi. Kebaikan apapun segera dilaksanakan, jangan ditunda-tunda. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi inilah yang ingin saya sampaikan pesannya di bulan haram. Ada 3. Pertama, jangan berbuat zalim. Kedua, jangan membiarkan kezaliman. Yang ketiga, jangan menunda kebaikan, nanti akan diisi dengan keburukan. Wallahu taala a'lam bissawab. Selanjutnya jika ada yang ingin didiskusikan atau dipertanyakan, kami persilahkan. Masrul. Iya Pak. Seandainya itu tadi dikatakan agama bisa dipakai untuk zalim. Iya. Kalau saya itu atribut saja, bukan agamanya. Atribut, iya. Tapi justru yang lebih mendekati ke sana adalah ketika agama dipakai untuk politik praktis, Bagaimana menurut Pak Ustaz? Ya. Kalau saya memandang bahwa semestinya kita menggunakan apapun untuk menegakkan agama. Bukan agama kita jadikan kendaraan untuk kepentingan kita atau kelompok kita. Ya. Gitu. Jadi saya sempat berpikir, ya. Rata-rata kalau saya lihat perjuangan nabi-nabi, mereka akan menggunakan apapun untuk menegakkan agamanya. Nah gitu. Bukan menggunakan agamanya untuk kepentingannya. Misalnya Nabi Ibrahim punya raja nggak? Punya raja nggak? Punya. Namrud. Nabi Musa punya raja nggak? Punya. Firaun. Nabi Yusuf punya raja nggak? Punya. Ya. Tetapi nabi-nabi itu nggak pernah menggunakan dakwahnya untuk menjatuhkan orang dari kerajaannya, tidak. Contohnya ketika Firaun jatuh, apakah Musa jadi raja? Tidak. Ketika Namrud jatuh, apakah Ibrahim jadi raja? Tidak. Ya. Dan Yusuf malah membantu rajanya menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di Mesir. Tetapi dengan nasib yang berbeda. Kalau Firaun karena dia menentang Musa, Allah binasakan. Namrud menentang Ibrahim, Allah binasakan. Tetapi Firaunnya Yusuf di Mesir juga kan, karena dia membela Yusuf, menyerahkan amanah kepada Yusuf untuk mentakwilkan mimpi, untuk menerapkan mimpinya, ya, dari kenyataan, maka tidak dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kalau saya lihat dulu, semua nabi-nabi itu menggunakan apa saja yang mereka miliki berupa potensi untuk menegakkan agama. Siapa aja dalam status sosial silakan.
Yang mau jadi raja siapa saja silakan, tapi gunakan kekuasaanmu untuk kebaikan. Kan itu intinya. Intinya siapa saja silakan, tapi buat kebaikan. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang repotnya kalau jatuh dalam politik praktis, jatuh nih, meskipun orang gembar-gembor dengan agama kadang-kadang nih ya, dan banyak terjadi, ternyata cuma jadi tunggangan doang. Cuma jadikan kendaraan. Akhirnya ujung-ujungnya ketika dia mendapatkan kekuasaan, seperti berganti saja kezaliman itu. Dari yang dulunya oleh si A, lalu sekarang dilakukan oleh si B. Agama pun setelah dia dapat manisnya, sepahnya dibuang. Nah, gitu. Dan banyak terjadi ulama-ulama yang mendukung calon-calon tertentu, ternyata ketika terjadi agamanya tetap dilecehkan atau dihinakan, atau agamanya tidak ditinggikan, bahkan ulamanya juga tidak diperhatikan. Jadi saya rasa dalam pandangan saya, kita mesti terus berpikir yang benar itu adalah ketika semua potensi kita pakai untuk agama, bukan agama kita pakai untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok. Wallahu ta'ala alam bissawab. Gitu. Tetapi ini Pak ya, nggak bisa dipungkiri, seseorang akan tetap masuk, karena kan politik praktis akan tetap masuk, ya, orang-orang tetap akan masuk ke politik tersebut. Jadi kita mesti kontrol diri kita sendiri, ya. Kita nggak bisa berprasangka buruk dengan seseorang itu, apakah dia akan menggunakan agamanya untuk tunggangan atau tidak, gitu. Kita tinggal lihat. Karena kalau orang-orang beragama atau orang soleh tidak masuk, misal golput, tadi nanti akan digunakan oleh orang-orang jahat. Kalau kekuasaan tidak dipegang oleh orang baik, dia akan digunakan oleh orang yang jahat. Nah, gitu. Perang Nabi dengan orang kafir, kenyataannya nih Pak, di kelompok Nabi ada orang-orang munafik, di kelompok orang kafir juga ada cikal bakal orang baik yang akan masuk ke dalam Islam. Contohnya Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abi Jahal, ada di pihak kafir, tapi ternyata dia benih-benih kebaikan dalam Islam yang pada waktunya Allah panen, dimasukkan dalam Islam. Sementara dalam Islam sendiri, dalam kelompok Nabi ada juga orang-orang munafiknya. Nah, gitu. Jadi pada prakteknya seperti itu, ya. Pada prakteknya tetap ada, gitu. Tapi secara pribadi kita mesti kontrol. Agama akan saya junjung tinggi, bukan agama maka saya pakai buat kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada lagi? Iya. Ya. Paling tidak, paling banyak 3. Kalau 1 cukup ya sudah. Sudah Pak? Sudah? Sudah Pak? Baik. Kalau sudah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.